Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Laba-laba adalah hewan yang termasuk dalam kelas Arachnida dan ordo Araneae. Mereka dikenal dengan tubuh yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu cephalotoras, bagian kepala dan dada yang menyatu, dan abdomen, bagian perut. Laba-laba memiliki 8 kaki yang melekat pada bagian cephalotoras, dan mereka menggunakan kaki-kaki ini untuk berjalan, memanjat, dan membuat jaring. Jenis-jenis laba-laba sangat beragam, dengan lebih dari 48.000 spesies yang telah diidentifikasi hingga saat ini. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk padang rumput, hutan, gurun, dan bahkan di dalam rumah-rumah manusia. Laba-laba adalah hewan karnivora yang biasanya memangsa serangga dan hewan-hewan kecil lainnya. Salah satu ciri khas laba-laba adalah kemampuan mereka dalam membuat jaring. Jaring laba-laba terdiri dari benang sutra yang dihasilkan oleh kelenjar sutra yang terdapat pada perut laba-laba. Laba-laba mampu mengendalikan produksi dan jenis benang sutra yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jaring ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menangkap mangsa, melindungi diri, dan sebagai tempat bertelur. Selain membuat jaring, laba-laba juga memiliki berbagai strategi berburu lainnya. Beberapa laba-laba berburu dengan cara mengintai dan menyerang mangsa yang lewat, sedangkan yang lain menggunakan teknik perangkap aktif seperti menjaringkan mangsa dengan benang sutra yang dilontarkan. Beberapa laba-laba bahkan mampu berlari mengejar mangsa dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa spesies laba-laba dapat menghasilkan bisa yang digunakan untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa mereka. Bisa laba-laba biasanya terletak pada sepasang cakar, chelicerae, yang ada di depan mulut mereka. Bisa ini mengandung racun yang digunakan untuk mematikan atau menghancurkan jaringan mangsa sehingga laba-laba dapat menghisap cairan dari tubuh mereka. Pada laba-laba betina, reproduksi sering melibatkan pengorbanan yang signifikan. Setelah kawin, betina seringkali memakan jantan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan menetaskan telur. Betina kemudian meletakkan telur-telur itu dalam kantung telur yang dilindungi hingga saat telur menetas. Secara keseluruhan, laba-laba adalah hewan yang memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator serangga. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga dan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa spesies laba-laba juga memiliki manfaat medis, di mana senyawa dari bisa mereka telah digunakan dalam pengembangan obat-obatan. Meskipun laba-laba memiliki reputasi yang tidak baik di kalangan manusia karena kecenderungan mereka menggigit dan keberadaan beberapa spesies yang berbahaya, sebagian besar laba-laba tidak berbahaya bagi manusia dan bahkan dapat memberikan manfaat ekologi yang signifikan. Salah satu cerita rakyat yang melibatkan laba-laba adalah cerita rakyat dari Afrika Selatan yang dikenal dengan judul Anansi Sang Laba-laba Bijaksana. Cerita ini menceritakan tentang Anansi, seorang laba-laba cerdik yang sering menjadi tokoh dalam cerita rakyat Afrika Barat. Dalam cerita ini, Anansi digambarkan sebagai makhluk kecil yang memiliki kepribadian yang cerdik dan licik. Ia selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kesulitan. Anansi seringkali menggunakan kecerdikan dan kecerdasannya untuk mengatasi masalah dan mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam salah satu cerita, Anansi ingin memperoleh semua cerita dunia yang dikendalikan oleh Nyame, Dewa Langit. Nyame menawarkan cerita-cerita itu sebagai hadiah kepada makhluk yang dapat menyelesaikan 3 tugas yang sulit. Anansi mengajukan dirinya sebagai peserta dan menerima tantangan tersebut. Tugas pertama yang diberikan oleh Nyame adalah untuk mengumpulkan seekor lebah liar yang sangat liar dan berbahaya. Anansi menciptakan sebuah rencana yang cerdik. Ia membuat labu-labu kosong yang terhubung dengan benang. Dia mengisi labu-labu itu dengan makanan yang disukai oleh lebah dan meletakkannya di jalur lebah. Ketika lebah-lebah itu terperangkap dalam labu-labu,
Anansi mengikat tali yang menghubungkan labu-labu itu dan mengantarkannya kepada Nyame sebagai bukti bahwa tugas pertama sudah diselesaikan. Tugas kedua yang diberikan oleh Nyame adalah untuk mengumpulkan hujan yang jatuh dari pohon terbalik di tengah hutan. Anansi kembali menggunakan kecerdikannya. Dia membawa balon yang terbuat dari kantung kambing dan mengisi balon itu dengan air. Dia kemudian mengikat balon itu di bawah pohon terbalik sehingga terlihat seperti air hujan yang telah terkumpul. Nyame terkesan dengan Anansi karena berhasil menyelesaikan tugas kedua tersebut. Tugas terakhir yang diberikan oleh Nyame adalah untuk mengambil seekor singa yang paling kuat dan menakutkan dari dalam gua. Anansi merenungkan tugas ini dengan serius. Ia akhirnya menciptakan jaring laba-laba yang sangat kuat dan rapuh. Anansi kemudian mengelabui singa untuk masuk ke dalam gua dan kemudian ia melepaskan jaring tersebut. Singa terperangkap dalam jaring laba-laba dan tidak dapat melarikan diri. Anansi mengantarkan singa itu kepada Nyame sebagai bukti penyelesaian tugas terakhir. Nyame terkesan dengan kecerdikan Anansi dalam menyelesaikan ketiga tugas tersebut. Sebagai hadiahnya, Nyame memberikan Anansi semua cerita dunia. Sejak saat itu, Anansi menjadi tokoh dalam banyak cerita rakyat yang diceritakan di seluruh Afrika Barat. Cerita-cerita ini seringkali mengajarkan nilai-nilai seperti kecerdikan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.